Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kebijakan dividen. Mari kita simak bersama. Yang pertama, di sini konsep dasar dividen. Dividen adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham biasa dalam bentuk uang tunai atau saham. Pembayaran dividen dilakukan setiap kuartal dan berasal dari laba yang ditahan. Meskipun pembayaran dividen cenderung teratur ketika keuntungan stabil, fleksibilitas diperlukan jika arus kas dan kebutuhan investasi berubah. Beberapa perusahaan memberikan opsi investasi kembali dividen ke saham perusahaan untuk menghindari biaya pialang. Perlu dicatat bahwa tidak ada keuntungan pajak yang diperoleh dan pemegang saham masih harus membayar pajak atas dividen yang diterima. Maksudnya di sini adalah keuntungan perusahaan yang didistribusikan kepada pemegang saham atau dividen dapat dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau kas atau saham dan biasanya dilakukan setiap kuartal. Penting untuk dicatat bahwa dividen hanya dapat diperoleh menggunakan laba yang ditahan dan tidak menggunakan model yang diinvestasikan seperti modal saham. Secara umum, keuntungan perusahaan semakin stabil, pembayaran dividen semakin teratur dilakukan. Selanjutnya, pengertian dan kebijakan dividen. Dividen menurut William tahun 1938 dalam Kosper 1997 adalah imbalan bagi pemegang saham atas penyediaan modal pada perusahaan. Tanpa dividen, saham hanya bernilai berdasarkan ekspektasi dividen masa depan. Kebijakan dividen terkait erat dengan alokasi laba sebagai sumber pendanaan. Keputusan dividen melibatkan pilihan antara pembagian dividen atau penahanan laba untuk investasi masa depan. Selanjutnya, kebijakan. Kebijakan dividen sendiri merupakan bagian yang menyatu dengan keputusan pendanaan perusahaan. Rasio pembayaran dividen menentukan jumlah laba yang ditahan sebagai sumber pendanaan. Yang pertama, menyangkut sikap investor. Misalnya pemegang saham menganggap perusahaan tidak baik jika pembayaran dividen terhenti, karena pemegang saham mengaitkan penghentian pembayaran dividen dengan masalah finansial perusahaan. Ketidakpuasan pemegang saham akan memperbesar kemungkinan kendali perusahaan dapat dimanfaatkan pihak luar perusahaan. Yang kedua, mempengaruhi program pendanaan dan anggaran modal perusahaan. Yang ketiga, mempengaruhi posisi arus perusahaan. Jadi perusahaan yang posisi likuiditasnya tidak baik dapat membatasi pembayaran dividen. Yang keempat, memperkecil ekuitas pemegang saham karena dividen dibayarkan dari laba yang ditahan, akibatnya memperbesar debt to equity ratio. Selanjutnya, teori kebijakan dividen. Yang pertama, dividen tidak relevan. Berpendapat kebijakan dividen tidak mempengaruhi harga saham dalam pasar modal yang sempurna. Nilai perusahaan ditentukan oleh earning power and asset, bukan kebijakan dividen. Beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham perusahaan maupun terhadap biaya modalnya. Jika kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, maka hal tersebut tidak relevan. Pendukung dari tidak relevannya kebijakan adalah Modigliani Miller atau yang disingkat MM. Mereka berpendapat bahwa bagaimana kebijakan dividen itu memang tidak berpengaruh harga saham maupun kemakmuran pemegang saham. Yang kedua, teori bird in the hand. Golden and Litter berpendapat bahwa investor lebih menghargai pendapatan dari dividen daripada keuntungan modal. MM menolak ide bahwa dividen mempengaruhi nilai perusahaan, menyebutnya kekeliruan bird in the hand. Jadi maksudnya teori yang dikemukakan oleh Myron Golden and John Litter yang berpendapat bahwa ekuitas atau nilai perusahaan akan turun apabila rasio pembayaran dividen dinaikkan karena para investor kurang yakin terhadap penerimaan keuntungan modal yang dihasilkan dari laba yang ditahan dibandingkan seandainya para investor menerima dividen. Yang ketiga, teori preferensi pajak. Investor mungkin lebih suka pembagian dividen rendah karena keuntungan modal memiliki tarif pajak lebih rendah. Keuntungan waktu dan keuntungan pajak atas warisan juga menjadi pertimbangan.
Karena adanya keuntungan pajak ini, para investor lebih suka perusahaan menahan sebagian besar laba perusahaan. Jika demikian, para investor akan mau membayar lebih tinggi untuk perusahaan yang pembagian dividennya rendah daripada untuk perusahaan sejenis yang pembagian dividennya lebih tinggi. Selanjutnya, tujuan dan manfaat kebijakan dividen. Tujuan manajer keuangan mendapatkan kebijakan dividen perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik sambil menyediakan pendanaan yang cukup bagi perusahaan. Yang pertama, menunjukkan likuiditas. Untuk menunjukkan likuiditas, perusahaan dengan dibayarkannya dividen diharapkan kinerja perusahaan di mata investor bagus dan diakui bahwa perusahaan mampu menghadapi gejolak ekonomi dan mampu memberikan hasil kerja kepada investor. Yang kedua, risiko rendah. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan para pemegang saham akan pendapatan tetap yang digunakan untuk keperluan konsumsi. Yang keempat, komunikasi manajemen. Dividen dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara manajemen dan pemegang saham. Selanjutnya, kebijakan. Yang pertama, maksimalisasi kekayaan. Maksimalisasi kekayaan pemilik karena kebijakan dividen bertujuan untuk memastikan bahwa keuntungan perusahaan dikirim kepada pemegang saham secara adil dan sejawat, sehingga menjadikan kekayaan pemilik. Yang kedua, keseimbangan pertumbuhan. Menjaga keseimbangan antara dividen dan pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga, daya tarik investor. Kebijakan dividen yang baik dan dapat menarik investor dan membantu perusahaan mendapatkan sumber daya manusia yang lebih baik juga. Yang keempat, pengaruh pada manajemen. Yang kelima, kebijakan dividen yang baik dapat mempengaruhi pasar modal karena investor lebih maupun investasi di perusahaan yang memberikan dividen yang stabil dan tepat. Yang keenam, pengaruh pada keputusan investasi. Kebijakan dividen mempengaruhi pada keputusan investasi pribadi karena pembayaran dividen dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan investasi. Selanjutnya, jenis-jenis dividen. Yang pertama, dividen tunai, dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Tujuannya adalah untuk memacu kinerja saham di bursa efek yang juga merupakan return kepada para pemegang saham. Dividen tunai merupakan bentuk pembayaran yang paling banyak diharapkan investor. Selanjutnya, memaju kinerja saham dan memberikan return kepada pemegang saham. Yang kedua, dividen saham. Dividen saham merupakan dividen yang dalam bentuk saham. Dengan dibagikannya dividen dalam bentuk saham, maka akan meningkatkan likuiditas perdagangan di bursa efek. Kemungkinan perusahaan ingin menurunkan nilai sahamnya dan dengan cara memperluas pemilikan dan posisi likuiditas perusahaan yang tidak memungkinkan membagikan dividen dalam bentuk tunai. Yang ketiga, sertifikat dividen. Dibayarkan dengan sertifikat atau proses yang dapat ditukarkan menjadi uang alternatif saat perusahaan mengalami kesulitan likuiditas. Sertifikat dividen merupakan dividen yang dibayarkan dengan sertifikat atau proses yang dikeluarkan oleh perusahaan yang menyatakan suatu waktu sertifikat itu dan ditukarkan dalam bentuk uang. Jadi, jika kalau perusahaan ingin membagi dividen dalam bentuk tunai, akan tetapi sementara itu perusahaan sedang mengalami kesulitan likuiditas, maka sebagai gantinya perusahaan mengeluarkan sertifikat. Sedangkan menurut hubungan dengan tahun buku dividen dibagi menjadi dua. Yang pertama, dividen interim. Dibayarkan antara 1 tahun buku dengan tahun buku berikutnya, memacu kinerja saham perseroan di bursa. Maksudnya dividen yang dibayarkan oleh perseroan antara 1 tahun buku dengan tahun buku berikutnya. Kedua, dividen final. Hasil pertimbangan setelah penutupan buku perseroan sebelumnya dibayarkan pada tahun buku berikutnya dan mempertimbangkan dividen interim. Bentuk-bentuk kebijakan dividen. Yang pertama, kebijakan dividen per lembar saham yang stabil. Yang kedua, kebijakan dividen payout ratio yang stabil. Yang ketiga, kebijakan kompromi. Yang keempat, kebijakan dividen residual. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama, undang-undang, posisi likuiditas, kebutuhan untuk melunaskan hutang, larangan dan perjanjian hutang, tingkat ekspansi aktiva, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kesimpulan.
Jadi, kebijakan dividen adalah keputusan penting dalam manajemen keuangan perusahaan, menimbang harapan pemegang saham terhadap pendapatan tunai dan kebutuhan dana untuk pertumbuhan. Keputusan dividen mempengaruhi citra perusahaan, stabilitas keuangan, dan daya tarik investor. Faktor ekonomi, struktural, dan pajak memainkan peran dalam kebijakan dividen. Pengambilan keputusan dividen memerlukan pendekatan holistik, mempertimbangkan aspek keuangan, strategis, dan kebutuhan pemegang saham. Kesimpulannya, keputusan dividen membutuhkan keseimbangan antara harapan pemegang saham dan kebutuhan perusahaan untuk pertumbuhan. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Jika masih banyak salah kata atau banyak kesalahan lainnya, saya memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih sama-sama belajar. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.